Hai lur, welcome back to my channel Candu Movie. Di video kali ini gue mau ngebahas singkat aja alur cerita dari film yang berjudul The Sea Beast. Film ini dirilis tahun 2022, yang mana film ini menceritakan pertualangan pemburu dalam menaklukkan monster laut. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa pencet tombol subscribe biar gak ketinggalan video dari channel ini. Dan seperti biasa gue ditemani sama Mbak Google. Langsung aja nih lur, kita mulai spoilernya. Google, mulai spoilernya. Oke bang. Film dibuka dengan memperlihatkan anak kecil yang sedang terombang-ambing di laut. Anak kecil ini bernama Jacob. Terlihat kapal yang ditumpanginya hancur karena monster laut. Scene beralih dengan memperlihatkan anak kecil yang sedang bercerita. Dia bercerita dulunya terdapat monster laut yang menghancurkan pemukiman para penduduk. Namun semua itu berakhir karena adanya para pemburu monster laut. Diketahui kapal pemburu terhebat adalah kapal Inevitable. Kapal itu dipimpin oleh Kapten Crow. Anak kecil ini bernama Messi. Dia tinggal di panti asuhan. Diketahui Messi adalah anak yang sulit diatur lur. Scene beralih dengan memperlihatkan kapal Inevitable. Pemuda ini adalah Jacob, anak kecil yang terombang-ambing di awal film. Orang tua ini adalah kaptennya, dia adalah Kapten Crow. Kapal ini sedang mengejar monster laut yang bernama Red Blaster. Diketahui bahwa Red Blaster telah membuat mata dari Kapten Crow buta. Kapten Crow berniat untuk membalaskan dendamnya. Captain! Di sisi lain, kapal pemburu lain sedang diserang oleh monster laut. Akhirnya, sang kapten memutuskan memutar haluan untuk membantu kapal itu. Padahal, sang kapten sudah menunggu 30 tahun untuk membalaskan dendamnya. Ya, namanya juga belum rezeki. Terlihat kapal itu sedang diserang oleh monster laut. Pertarungan pun dimulai. Pertama-tama mereka mengalihkan perhatian terlebih dahulu. Dan setelah itu bola meriam pun tidak mempan lur. Akhirnya mereka mencoba memanahnya. Jacob menusukkan pelampung ke tubuhnya untuk mengetahui keberadaannya. Kapten berpikir bahwa monster itu kabur. Namun ternyata monster itu cerdik. Dia memutuskan pelampung dari tubuhnya. It's below us. Tombak itu mengenai kepalanya. Eits, pertarungan belum selesai. Jacob, look out! Jacob!
Sang kapten pun selamat lur. Sang kapten memutuskan untuk kembali ke daratan karena kapal mereka sudah rusak dan juga berniat untuk mengambil upah kepada raja karena telah membunuh monster. Terlihat para awak sangat kesal dan sedih nih karena tidak mendapatkan Red Blaster. Jacob mencoba menghiburnya. Lives a great life! Tak lama dari itu, Jacob dipanggil oleh Kapten Crow. You wanted to see me, Captain? Kapten Crow meminta Jacob untuk nantinya melanjutkan dirinya sebagai kapten jika dia sudah tidak ada. It's an eternal thing. Jacob pun menerima tawaran itu. You're gonna do great things. Mereka pun sampai di daratan. Go on then, make way for the hunt. Di sana mereka merayakan keberhasilan mereka. Tiba-tiba muncul Macy. Terlihat dia sangat tertarik dengan pemburu. Diketahui orang tua dari Macy adalah pemburu juga. Orang tuanya mengabdi di kapal kerajaan dan sudah meninggal. Macy berniat untuk bergabung dengan Jacob. Sontak Jacob pun menolaknya karena Macy masih kecil. Tapi Macy tetap bersikeras nih untuk bergabung. Akhirnya Jacob meminta Macy untuk pulang ke panti asuhan. Hey, put me down! Let me go! This is kidnapping! Keesokan harinya, Kapten Crow bersama Sarah dan Jacob menemui Raja dan Ratu dengan membawa tanduk monster laut yang sudah dikalahkan. Namun sayangnya, Ratu dan Raja kesal karena mengetahui Kapten Crow batal untuk mengejar Red Blaster. Menurut mereka, Red Blaster adalah ancaman terbesar di lautan. Ratu dan Raja pun menjelaskan bahwa mereka akan membuat era baru, yang mana Kapten Crow sudah tidak dibutuhkan lagi nih. Mereka akan menangkap monster laut dengan kapal kerajaan yang telah mereka buat. Sontak, Kapten Crow tidak terima. Dia menjelaskan bahwa kapal itu tidak cocok untuk berburu. Di sini terjadi sebuah pertentangan lur, sampai akhirnya Jacob menengahi mereka. Jacob memberikan sebuah kesepakatan, yang mana jika Kapten Crow berhasil menangkap Red Blaster lebih dulu, era pemburu masih berlanjut. Namun, jika kapal kerajaan lebih dulu, era pemburu akan berakhir. Raja dan Ratu pun sepakat, dan perlombaan pun dimulai. Sesuai informasi yang didapatkan, Red Blaster menuju perairan laut Drakemore. Di sana mereka akan menyusuri palung. Mereka semua pun mempersiapkan senjata. Sebelum memulai perburuan, mereka ingin berpesta terlebih dahulu. Namun tiba-tiba... Tak disangka, Macy menyusup ke kapal itu. Kapten Crow pun menghampirinya. Melihat keberanian Macy, Kapten Crow mengizinkan Macy untuk bergabung dan menyuruh Sarah untuk menjaganya. Sarah pun memberikan sebilah pisau kepada Macy. Terlihat Kapten Crow senang karena semangat yang dimiliki oleh Macy. Dia melihat Macy seperti Jacob yang dulu. Tiba-tiba mereka mendengar suara monster laut. Mereka semua pun bersiap-siap. Kapten Crow melihat keberadaan Red Blaster. Red Blaster mencoba menyerang mereka dan yang terjadi... Now's our chance! Kapten Crow berniat untuk membuat Red Blaster kelelahan dengan cara membentangkan layar kapal. Tapi tak disangka, Red Blaster membuat sebuah pusaran air yang membuat kapal mereka terjebak. Terlihat kapal tidak akan sanggup. Jacob menyarankan Kapten Crow untuk memotong talinya. Kapten Crow pun menolaknya. Macy yang mendengar perkataan Jacob segera memotongnya. Kapten Crow yang melihat itu pun marah dan menyuruh Jacob untuk menghentikan Macy. Di sini Jacob galau lur, sampai akhirnya membiarkan Macy untuk memotong tali tersebut. Dan yang terjadi... horor nggak tuh?
Kapten Crow yang kesal berniat untuk membunuh Messi, namun tiba-tiba Jacob dan Macy pun masih selamat lur, dan mereka berada dalam mulut Red Blaster. Di sana Jacob mengikat dirinya ke Macy. Mereka berdua mencoba untuk menelusurinya, sampai akhirnya mereka sampai pada lubang hidung Red Blaster. Terlihat Red Blaster membawa mereka ke sebuah pulau. Jacob berniat untuk membunuh Red Blaster, dan yang terjadi Oh, bloody hell. Red Blaster pun tidak memperdulikannya lur. Akhirnya mereka mencari tempat berlindung nih. Di dalam sana, Messi menjelaskan dia mulai ragu dengan cerita monster yang menyerang manusia. Dia berpikir bisa jadi monster yang menyerang karena manusia mengusik laut atau rumah mereka lebih dulu. Di sini terjadi pertentangan. Ya, Jacob masih dengan prinsipnya untuk tetap akan membunuh Red Blaster. Sementara itu, terlihat Kapten Crow sangat kesal sekali karena kehilangan Jacob. Sarah memberitahu bahwa kapal mereka bocor dan akan tenggelam. Kapten Crow memerintahkan Sarah untuk pergi ke Mukes. Di sana, Kapten Crow berniat untuk kerjasama dengan Gwen Butterby. Diketahui bahwa Gwen adalah penyihir. Sontak Sarah menegaskan, kerjasama dengan Gwen akan bertentangan dengan prinsip pemburu. Kapten Crow yang sangat kesal pun tidak memperdulikannya. Segala cara akan dilakukan untuk membalaskan dendamnya. Scene balik lagi nih ke Messi dan Jacob. Di sana Messi melihat sebuah monster kecil berwarna biru. Diketahui di pulau ini banyak banget nih monsternya. Jacob dan Messi pun bergegas pergi untuk meninggalkan pulau tersebut. Namun tiba-tiba muncul Red Blaster. Di sini Red Blaster mencoba menolong mereka. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Red Blaster terpojok oleh monster ungu ini. Sontak Messi dan Jacob mencoba membantunya. Pertarungan pun dimenangkan oleh mereka lur. Namun sayangnya kapal mereka sudah hancur. Messi berniat untuk meminta Red Blaster untuk mengantarkannya ke rumah. Red Blaster pun mau mengantarkan mereka. Untuk rasa terima kasihnya, Messi pun mencabut tombak yang berada di punggung Red Blaster. Jacob yang melihat itu mencoba membantunya. Di sisi lain, Kapten Crow dan yang lainnya tiba di Mukes. Captain, we don't need this. Only if we kill it. Di sana, Gwen mengingatkan kembali Kapten Crow. Jika kau bekerja sama denganku, kau akan terkutuk selamanya. Kapten Crow pun tidak peduli akan resikonya. Gwen pun memberikan racun mematikan dan berserta senjatanya. Scene balik lagi nih ke Messi. Di sana Jacob sedang membaca buku sejarah pemburu. Jacob mulai ragu nih dengan buku itu. Dia berkata buku ini hanya omong kosong. Tiba-tiba terjadi badai. Mereka pun berlindung di dalam Red Blaster. Di dasar laut terlihat banyak sekali bangkai monster dan kapal pemburu. Jacob pun merasa malu dengan hal itu. Di pagi harinya, Jacob dan Messi sampai di daratan. Jacob berjanji ke Red Blaster bahwa dia tidak akan memburu monster laut lagi. Saat Messi mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba Red Blaster mencium sesuatu.
Red! Ternyata itu adalah kapal kerajaan, Lur. Messi dan Jacob mencoba menghentikannya, dan yang terjadi... Red! No! Maisie! Di sini Jacob mencoba menghentikannya dan menyuruh Red Blaster untuk pergi. Leave it be. Tiba-tiba terdengar suara petasan. Ternyata itu kapal Inevitable. Sontak Red Blaster ingin menyerangnya. Pertarungan pun dimulai kembali, Lur. Red Blaster terkena tombak itu, Lur. Segera para awak mencabut tombak itu. Kapten Crow tidak ingin dia mati dulu. Dia berniat membunuhnya di hadapan raja dan ratu. Saat ingin pergi, muncullah Jacob. Di dalam, Jacob menceritakan semua yang telah terjadi ke Kapten Crow. Kapten Crow tidak peduli dengan cerita itu. Jacob meminta maaf kepada Messi akan pilihannya. Jacob, I imagine you could use a drink. Sampailah mereka di kediaman raja dan ratu. Di luar, Messi melihat suatu simbol. Dia menyadari bahwa cerita omong kosong di buku adalah ulah mereka. Segera Messi mencoba untuk membantu Red Blaster. Don't worry, Red. I'll get you out of here. Why is everyone... Captain Crow! And it's the inevitable what will lead the way. Saat Kapten Crow ingin membunuhnya, tiba-tiba... Captain! Di sini terjadi sebuah pertentangan, sampai akhirnya mereka pun bertarung. I gave you life. Jacob! Tiba-tiba muncul Sarah. Di sana Sarah mencoba membantu Messi. Red Blaster pun terbangun, Lur. Tapi masih oleng nih, nyawanya belum ngumpul. Strike it down! Take position! Saat sadar, Red Blaster langsung menyerang Kapten Crow. Dan yang terjadi... Messi berkata, jika kau lanjutkan, maka tak ada habisnya. No more monster hunting! Impossible. Eits, belum selesai nih, Lur. Di sini Messi menjelaskan, sejarah kita hanyalah sebuah kebohongan. Kebohongan yang diciptakan oleh raja dan ratu. Dan juga menjelaskan, kerajaan ini dibangun dengan darah pemburu dan juga darah para monster. Setiap kali mereka berbohong, kerajaan ini akan berkembang. Messi meminta untuk mengakhiri semua ini. Semuanya pun sepakat dengan apa yang dikatakan Messi. Listen to the child! Now I'm done.
Setelah itu, Messi dan Jacob pun pergi bersama Red Blaster. Di akhir film, perperangan pun berakhir. Jacob dan Messi pun hidup bersama. Lah tamat. Gimana nih lur filmnya? Walaupun durasi filmnya panjang, tapi sama sekali nggak ngebosenin. Gue saranin buat nonton full filmnya. Asli nggak nyesel. Google penutupan. Red Blaster warnanya merah seperti api. Cakep. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel Candu Movie. Sedikit maksa ya pantunnya. Sampai jumpa di video berikutnya lur. Dah.